Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umualipe dari kelompok B S1 Farmasi Universitas Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan hasil reformulasi dari pengembangan jurnal dengan judul Formulasi Sediaan Oral Emulsi Minyak Hati Ikan Hiu Cucut. Adalah suatu sistem dispersi di mana fase terdispersi terdiri dari bulatan-bulatan kecil zat cair yang terdispersi ke seluruh pembawa yang tidak tercampur. Emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan kecil. Emulsi yang mempunyai fase dalam minyak dan fase luar air disebut emulsi minyak dalam air. Sebaliknya, emulsi yang mempunyai fase dalam air dan fase luar minyak disebut emulsi air dalam minyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas emulsi: tekanan antarmuka rendah, kekuatan mekanik, tolakan listrik double layer, relatif fase pendispersi kecil, viskositas tinggi. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian emulsi. Keuntungan sediaan emulsi dapat membentuk sediaan yang saling tidak bercampur. Bagi orang yang susah menyantapnya dapat menggunakan sediaan emulsi sebagai alternatif, meningkatkan penerimaan. Kerugian emulsi yaitu kurang praktis, kemudian stabilitasnya rendah, dan takaran dosisnya kurang teliti. Kerusakan emulsi yaitu creaming, terpisahnya emulsi menjadi dua bagian. Breaking, pecahnya emulsi diakibatkan karena rusak lapisan film. Kemudian inversi fase, perubahan tipe emulsi dari minyak dalam air menjadi air dalam minyak. Selanjutnya yaitu formulasi sediaan. Formulasi paku diambil dari jurnal dengan judul Formulasi Pembuatan Emulsi Minyak Ikan Hiu Cucut sebagai Food Supplement. Untuk mengetahui metode analisis, dari hasil evaluasi yang terbaik adalah formulasi 3 dengan konsentrasi twin 80-40%. Berikut formulasinya. Formulasi pengembangan diambil dari jurnal Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Sediaan Oral Emulsi Virgin Coconut Oil oleh penulis Inge-Nida Hatning. Pada jurnal ini dilakukan modifikasi sediaan minyak kelapa murni menjadi sediaan emulsi yang memiliki penampilan dan stabilitas fisik yang baik. Pemeriksaan mutu minyak kelapa murni dilakukan sesuai standar yang ditetapkan oleh Kodeks Stan 19/1981 Revisi 2 1999. Hasil evaluasi yang telah dilakukan yang paling terbaik adalah emulsi minyak kelapa murni 40%, bobot per bobot menggunakan emulgator PGA 20%. Formulasinya sebagai berikut. Pada penelitian formulasi yang digunakan untuk pengembangan formula yaitu emulgatornya dengan kadar yang berbeda dan penambahan metil paraben dan propil paraben sebagai pengawet, sehingga pada sediaan ini penggantian emulgator dari twin 80 menjadi PGA dan penambahan zat pengawet metil paraben dan propil paraben. Alasan dipilih PGA Gom Arab karena memiliki daya sebagai emulgator yang baik sehingga dapat menghasilkan emulsi yang baik, serta viskositasnya yang dihasilkan cukup tinggi. Walaupun terjadi creaming, basis emulsi Gom Arab sangat mudah didispersikan kembali membentuk massa yang homogen. Dalam pembuatan emulsi oral masih diperbolehkan pembentukan krim selama tidak terjadi pemisahan dan emulsi mudah didispersikan kembali. Penambahan metil paraben dan propil paraben sebagai pengawet yaitu untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme pengawet karena kontaminasi fase eksternal mudah terjadi. Pengawet yang terjadi digunakan biasanya bersifat fungistatik dan bakteriostatik. Formulasi emulsi oral minyak jintan hitam dengan bahan pengental oleh penulis M. Ilham Tomagola pada tahun 2013. Pada hasil evaluasi yang telah dilakukan, yang paling terbaik adalah menggunakan
pengental gum santan dengan konsentrasi 0,18%. Formulasinya sebagai berikut. Pada formulasi emulsi oral yang digunakan pengembangan formula yaitu antioksidannya dari gliserin menjadi alfa-tocopherol karena alfa-tocopherol mampu diserap untuk manusia. Alfa-tocopherol merupakan golongan vitamin E yang berperan dalam ekspresi gen dan homeostasis sel. Vitamin E dapat berfungsi sebagai antioksidan sehingga dapat mencegah berbagai penyakit degeneratif. Alfa-tocopherol bersifat sangat lipofilik sehingga harus didispersikan dalam fase larut lemak dan tidak bisa langsung didispersikan dalam fase larut air. Yang kedua, pengembangan formula zat pemanis dari sorbitol menjadi sukrosa karena tingkat kemanisan sorbitol hanya setengahnya sukrosa, maka digunakan sukrosa untuk menghasilkan rasa manis yang cukup pada emulsi. Pemanis sukrosa merupakan pemanis yang umum digunakan dalam pembuatan sediaan oral. Berikut reformulasi sediaan oral emulsi minyak hati ikan hiu cucut yang sudah dikembangkan. Minyak hati ikan hiu botol sebagai zat aktif, PGA gom Arab sebagai emulgator, alfa-tocopherol sebagai antioksidan, metilparaben sebagai pengawet, propilparaben sebagai pengawet, sukrosa sebagai pemanis, dan aqueous sebagai pelarut. Alasan pemilihan bahan minyak hati ikan hiu botol. Ikan hiu dianggap sebagai ikan ekonomis penting karena hampir semua bagian tubuhnya dimanfaatkan. Daging ikan hiu sangat lezat dan dapat dibuat berbagai masakan seperti abon, dendeng, pindang, dan bakso ikan. Sedangkan kulit ikan hiu dapat dibuat kerajinan seperti tas, dompet, dan sepatu. Sirip ikan hiu dapat dikeringkan, dibuat sop yang memiliki rasa enak dan mahal harganya. Adapun hati ikan hiu dapat dijadikan sebagai minyak ikan yang digunakan sebagai pelumas di pabrik dan bahan industri, obat-obatan, serta kosmetik karena banyak mengandung vitamin A, D, omega, dan squalene. Salah satu jenis ikan hiu yang diambil hatinya untuk diekstrak menjadi minyak adalah jenis ikan hiu cucut botol. Hasil penelitian Stikes Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap menunjukkan bahwa minyak hati ikan hiu cucut botol yang berasal dari Kabupaten Cilacap mengandung vitamin A, omega, dan squalene, di mana ketiga komponen zat aktif ini sangat berguna untuk tubuh manusia seperti menambah stamina, kecerdasan otak, dan sebagai suplemen pada penyakit tukak lambung dan penyakit jantung. PGA atau gom Arab mempunyai fungsi stabilizing agent, spacing agent, dan lainnya. PGA biasa digunakan dalam pembuatan emulsi sebagai stabilitas koloid. Walaupun terjadi creaming, basis emulsi gom Arab sangat mudah didispersikan kembali membentuk massa yang homogen. Pada literatur, jumlah gom Arab yang biasa digunakan dalam pembuatan emulsi sebanyak 10-20%. Kemudian alfa-tocopherol digunakan sebagai antioksidan. Antioksidan mampu menghambat terbentuknya radikal bebas pada tahap inisiasi yang menghambat kelanjutan reaksi autooksidasi pada tahap propagasi. Konsentrasi alfa-tocopherol merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi aktivitas antioksidan. Secara umum, aktivitas antioksidan paling baik pada konsentrasi yang lebih rendah dan dapat meningkatkan atau menjadi prooksidan dalam konsentrasi yang lebih tinggi. Konsentrasi optimal untuk alfa-tocopherol yaitu 0,02%. Metilparaben atau nipagin yang mempunyai pemurnian kristal berwarna atau serbuk kristalin putih dan tidak berbau dengan rasa seperti pada sediaan topikal. Kelarutannya mudah larut dalam etanol, ether, dan propilen glikol, sedikit larut pada air dan praktis tidak larut dalam minyak mineral. Nipagin digunakan secara luas sebagai pengawet antimikroba dalam kosmetik, produk makanan, dan sediaan farmastika. Dalam kosmetik, metilparaben adalah pengawet antimikroba yang paling sering digunakan. Dapat digunakan sendiri atau dikombinasi dengan golongan paraben yang lain atau dengan antimikroba yang lain.
metil paraben aktif pada rentang pH yang luas, yaitu pH 4-8 dan memiliki spektrum yang luas terhadap mikroba dan jamur. Pada sediaan topikal, metil paraben digunakan pada kadar 0,02-0,3%. Propil paraben atau nipasol mempunyai pemerian serbuk kristal berwarna putih, tidak berbau dan tidak berasa, dan kelarutannya sangat mudah larut dalam aseton, eter, minyak, mudah larut dalam etanol dan metanol, sukar larut dalam air. Nipasol berubah warna dengan adanya besi dan hidrolisis dengan basa lemah dan basa kuat. Nipasol digunakan secara luas sebagai pengawet, antimikroba dalam kosmetik, produk makanan, dan sediaan farmaseutika. Pengawet ini dapat digunakan sendiri atau dikombinasi dengan golongan paraben yang lain atau dengan antimikroba yang lain. Metil paraben efektif pada rentang pH yang luas, yaitu pH 4-8. Pada sediaan topikal, propil paraben digunakan pada kadar 0,01-0,6%. Dalam formula ini digunakan propil paraben dengan kadar 0,02%. Sukrosa digunakan untuk pemanis. Sukrosa merupakan pemanis yang umum digunakan dalam pembuatan sediaan oral. Sukrosa di sini berfungsi untuk menutupi rasa dari sediaan yang kurang enak. Sukrosa praktis tidak larut dalam kloroform, larut dalam air. Konsentrasi sukrosa sebagai pemanis pada sediaan oral yaitu 50-67%. Aquades yaitu aqua, pemerian jernih, tidak berwarna, tidak berasa. Aquades di sini berfungsi sebagai pelarut. Aquades banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan dan pelarut dalam pengolahan. Untuk aplikasi tertentu dalam konsentrasi hingga 100%. Sekian pemaparan hasil jurnal pengembangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.